Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini, majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat, majelis yang bisa membuat kita itu mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pekan yang lalu, bahwa kalau ada majelis ilmu seperti ini, di sekitar kita ini banyak malaikat yang duduk ikut mendengarkan, yang sayap-sayapnya menurut Nabi menjulang sampai ke langit. Dan nanti kalau kajian ini atau majelis ilmu ini sudah kita tutup, maka mereka langsung terbang menuju Allah, dan mereka laporan kepada Allah bahwa baru saja di Masjid Nurul Huda baru selesai diadakan majelis ilmu. Maka Allah dengan bangga berfirman kepada para malaikat saat itu bahwa saksikan olehmu wahai malaikat bahwa aku sudah mengampuni mereka semua yang hadir. Ini hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, dan ini sering saya ulang-ulang untuk apa? Untuk memotivasi kita agar kita itu bisa selalu hadir di majelis ilmu ini. Tidak perlu lama ya, 1-2 ayat, 1-2 hadis gitu. Yang penting kita bisa istiqomah. Jemaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, amal ibadah yang dicontohkan oleh Nabi itu sangat banyak ya, sangat banyak. Kalau kita mencontoh Nabi semuanya ya, amal ibadah yang pernah dilakukan Nabi kita amalkan semua, tentu kita ini akan kesulitan ya, karena memang sangat banyak. Coba malam ini kita sampaikan beberapa hal diantaranya di sekitar bangun tidur saja. Di sekitar bangun tidur. Ketika kita bangun tidur itu, coba kita ingat-ingat lagi, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita ingat pertama kali kita bangun tidur? Pertama kita melek itu, apa yang kita ingat? Itu menunjukkan itu yang paling kita cintai, yang paling kita cintai. Ada di antara kita itu begitu melek langsung nyari HP, langsung melihat apakah ada WA yang masuk atau gimana ini, dan lain sebagainya. Apa yang kita ingat, atau permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi saat itu langsung kita ingat. Maka seharusnya yang kita ingat pertama itu adalah Allah ya. Adalah Allah. Itu menunjukkan apa? Yang pertama kita cintai adalah Allah. Yang pertama kita cintai adalah Allah. Buktinya apa kalau kita itu bisa ingat pertama kepada Allah? Begitu kita bangun tidur, kita langsung berdoa yang diajarkan oleh Nabi. Coba kita ingat-ingat, apakah kita sudah sering melakukan ini? Ini ilmunya mudah Bapak Ibu. Cuman apakah kita itu sudah pernah melakukannya? Atau bahkan pertanyaannya bisa dipertajam, apakah kita sudah istiqomah melakukan? Istiqomah itu berarti selalu melakukan.
Begitu kita bangun tidur, lalu kita berdoa yang diajarkan Nabi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita begitu melek langsung berdoa itu artinya apa? Yang pertama kita cintai adalah Allah. Yang pertama kita cintai adalah Allah. Artinya tadi itu segala puji bagi Allah, zat yang menghidupkan kami sesudah mati. Nah, ini doa dari Nabi sesudah mati. Kenapa? Karena Nabi menganggap orang tidur itu seperti mati. Orang tidur itu dikasih uang dia pasti diem, nggak mau ya. Orang mati juga begitu, dikasih uang pasti dia tidak mau. Jadi orang tidur itu berarti seperti mati. Cuman apa? Kalau orang mati itu rohnya digenggam oleh Allah dan tidak dikembalikan, langsung dia meninggal. Tapi kalau orang tidur itu rohnya digenggam, ketika bangun rohnya dilepaskan lagi oleh Allah sehingga kita bangun. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena kita dihidupkan lagi setelah kita mati, setelah kita tidur. Dan kepadanya kami kembali, dan memang kita akan kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita lakukan setelah berdoa? Setelah kita berdoa itu, kalau kita langsung lari itu menurut kesehatan ada yang meneliti itu bahaya, itu membahayakan kita. Maka kita duduk sebentar di tempat tidur, kita berniat. Niatnya ada 3 ya. Kalau ini kita amalkan luar biasa pahala yang kita terima hari itu sungguh sangat banyak ya. Insya Allah kita selama ini mudah-mudahan sudah sering untuk berdoa ini atau untuk berniat ini. Jadi kita niat di dalam hati, ya Allah, semua yang hamba kerjakan hari ini hamba niatkan untuk mendapatkan ridho-Mu. Jadi kalau kita bangun tidur, setelah berdoa bangun tidur kita niat seperti itu, kita bekerja itu berarti dalam rangka ingin mendapatkan ridhonya Allah. Kita mengantar anak atau cucu sekolah berarti kita dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah. Dan lain sebagainya. Aktivitas kita hari itu semuanya kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Maka itu mari kita berusaha bertindak itu yang cerdas. Jadi kita tidak pisahkan antara bekerja dengan beribadah, tidak kita pisahkan. Sebab apa? Orang bekerja itu juga bisa bernilai ibadah, Kenapa kita harus berniat itu? Ini ada dalilnya di Quran surat Al-Lail ayat ke-20. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan sesuatu, berinfak, bersedekah atau melakukan amal soleh di hari itu karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Jadi semua apa yang kita lakukan kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita berniat, ya Allah, semua yang hamba lakukan hari ini hamba niatkan untuk ibadah. Maka bekerja dan lain sebagainya ibadah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Mengasuh anak, mengasuh cucu, menyapu Pak halaman dan sebagainya yang kita kerjakan saat itu untuk ibadah. Kalau ibu-ibu malah sambil masak, sambil dan sebagainya, ibu-ibu yang bekerja juga semuanya itu bisa diniatkan untuk ibadah. Ini dalilnya di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Jadi memang tujuan kita diciptakan oleh Allah itu intinya untuk beribadah.
intinya untuk beribadah. Maka kita niatkan semua aktivitas untuk ibadah. Jadi tidak hanya ke masjid saja ibadah itu. Menolong orang, menolong tetangga, berbicara dengan tetangga, itu semuanya bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Lalu yang ketiga, niatnya adalah dan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi semua aktivitas kita hari itu kita niatkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini karena Nabi Muhammad sudah wafat ya, berarti ayat ini ditujukan untuk kita ya, bahwa kita dihidupkan Allah ini untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Kita tidak ingin masuk surga sendiri ya, nanti surganya kosong ya. Maka kita ajak tetangga kita untuk masuk surga. Kita ajak sesama jamaah masjid untuk sama-sama masuk surga. Caranya bagaimana? Kalau ada tetangga yang sudah sholat tapi belum sholat ke masjid, kita ajak mereka untuk sholat ke masjid. Kalau ada tetangga yang sudah sholat ke masjid tapi belum ikut kajian, maka kita ajak mereka untuk ikut kajian. Mengajaknya bagaimana? Enggak sulit ya. Kita cukup bilang, Pak, Bu, di Masjid Nurul Huda itu ada kajian ya, setiap Ahad subuh ya. Barangkali berkenan, monggo hadir. Itu kita sudah dapat pahala, Ibu Bapak ya. Kita sudah dapat pahala. Kalau dia itu ikut ngaji karena kita ajak, pahalanya bertambah ya. Pahalanya bertambah. Selama orang itu ngaji, kita mendapat aliran pahala terus. Kita mendapatkan aliran pahala terus. Kalau orang yang kita ajak itu mengajak anaknya untuk mengaji di masjid ini, maka pahala kita bertambah lagi ya. Bertambah lagi dan seterusnya. Jadi mari kita mengajak ya tetangga kita, mengajaknya dari keluarga kita sendiri dulu, setelah itu baru tetangga dan sebagainya, melebar gitu. Jadi kita menjadi rahmatan lil alamin ya. Mengajak orang itu agar sebanyak-banyaknya masuk surga bersama kita ya, bersama kita. Lalu coba aktivitas yang ketiga ini, barangkali ini sangat mudah untuk bisa dilaksanakan, yaitu berinfak. Jadi yang pertama tadi itu kita berdoa bangun tidur. Lalu yang kedua berniat semua aktivitas untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk beribadah dan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, agak panjang sedikit yang terakhir ini, yaitu berinfak ya. Berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka itu dua malaikat ya. Dua malaikat. Jadi ketika subuh itu langsung kita itu ditemani oleh dua malaikat. Langsung kita ditemani oleh dua malaikat. Lanjutan hadisnya, fayaqulu ahaduhum Allahumma a'ti munkian khalafa. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Maka itu setelah berniat tadi, kalau Bapak, Ibu, Saudara punya kotak kaleng infak itu di rumah, bisa langsung kita cemplungkan ya, uang kita ya. Ini hadisnya ya. Maka di saat itulah kita mendapatkan doa dari malaikat agar infak kita diganti oleh Allah. Tidak perlu banyak, yang penting istiqomah ya. 1.000, 2.000, 5.000
dan seterusnya ya. Yang penting kita istiqomah dan ikhlas ya. Yang penting kita istiqomah dan ikhlas. Dan bagaimana kalau kita tidak mau? Lanjutan hadis. Wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan talafa. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya, bagi orang yang tidak mau berinfak, bagi orang yang bakhil ya, bagi orang yang bakhil. Dirahmati oleh Allah, amalan tadi itu 1000, 5000 dan seterusnya itu kalau kita lakukan secara istiqomah setiap hari, selain kita mendapatkan doa dari malaikat tadi agar infak kita diganti oleh Allah, juga itu merupakan amalan yang dicintai Allah ya. Amalan yang dicintai Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 783 dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Maka itu tadi itu 1000 tapi tiap hari itu dicintai Allah, dicintai oleh Allah. Kalau dicintai Allah, nanti berikutnya kalau kita adakan kajian tentang adab berdoa, amalan ini bisa kita andalkan untuk berdoa. Amalan ini bisa kita andalkan untuk berdoa. Insya Allah nanti kita sampaikan di saat kita belajar atau mengkaji ulang tentang adab berdoa. Ya, memang kita sampaikan secara bertahap ya. Agar apa? Agar kita itu bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit dan langsung bisa kita amalkan. Lalu di samping itu tadi, kalau kita melakukan ini apa? Berinfak di waktu subuh tanpa sepengetahuan orang. Kalau di rumah kan pasti orang tidak tahu kecuali keluarga kita ya. Kecuali keluarga kita sendiri. Jadi kita infak itu insya Allah tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Kalau kita beribadah seperti itu berpeluang mendapatkan naungan di padang mahsyar ya. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu jangan diremehkan kehidupan itu ya. Kita perlu sering ingat-ingat itu Bapak, Ibu sekalian. Bagaimana siksa kubur, bagaimana sakratul maut, itu harus kita ingat-ingat terus agar kita ini bisa mempersiapkannya. Bagaimana hidup di alam kubur, itu harus kita tahu agar kita bisa mempersiapkannya. Dan bagaimana di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita dihadapkan kepada Allah dalam posisi telanjang ya. Tidak memakai pakaian, tidak memakai sandal, lalu matahari didekatkan ke kepala kita sehingga kita ini tenggelam dengan apa? Dengan keringat kita. Ada yang sampai kaki, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut dan lain sebagainya. Tergantung amal perbuatan kita masing-masing. Tergantung amal perbuatan kita masing-masing. Di saat kondisi yang seperti itu, mengerikan seperti itu, ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah, semacam dapat payung gitu ya, sehingga kita bisa selamat dari kondisi yang mengerikan itu. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya, saya baca satu aja ya, yang berkaitan dengan yang kita bahas ini. Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Itu
itu arti kiasan ya. Itu maksudnya apa? Kita bersedekah dengan ikhlas. Dengan ikhlas tanpa sepengetahuan orang. Jadi kaleng yang ada di rumah kita itu merupakan sarana bagi kita untuk melaksanakan hadis ini. Lalu apakah kita boleh bersedekah dengan terang-terangan? Boleh saja. Di ayatnya di Quran surat kedua ayat 271 itu boleh. Boleh kita menunjukkan apa yang kita sampaikan ya. Yang kita sedekahkan itu boleh ya. Kita beritahukan ke orang-orang agar agar orang lain itu meniru kita. Jadi ada yang kita sembunyikan, yaitu lewat kaleng atau kotak yang di luar itu, atau yang hari Jumat itu tidak perlu kita tutupi Bapak Ibu. Tidak perlu kita tutupi dengan tangan. Kita tunjukkan bahwa kita berinfak waktu itu. Syukur-syukur kalau merah ya. Kalau 100 ya. Di saat Jumatan ya. Ada kotak berjalan, kita tunjukkan bahwa kita berinfak 100.000 misalnya. Jangan ditutupi. Niatnya apa? Syiar. Niatnya syiar. Syiar agar agar lain itu ikut berinfak 100.000 ya. Ikut berinfak banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin awal-awalnya ada rasa hati riak ya, ada hati riak. Mungkin awal-awalnya, tapi enggak apa-apa. Jangan sampai kita tidak beramal karena riak ya. Kita amal aja terus ya. Kita beramal terus. Riak kita tetap beramal. Ada hati riak di ini beramal terus lama-lama Allah akan membuat kita tidak riak ya. Allah yang akan membuat kita tidak riak. Apalagi kalau kita sering berinfak, kita tidak mungkin riak. Kenapa? Karena sering kita berinfak. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahkan kalau memungkinkan ini ibu bapak, yang punya kaleng itu satu keluarga tidak hanya satu. Kalau memungkinkan, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya ya. Anak-anak kita harus kita didik berinfak ya. Kita didik berinfak. Jangan kita sendiri aja yang masuk surga ya. Kita punya apa? Kita punya tanggung jawab, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, untuk salah satu sarana untuk menjaga keluarga kita dari siksa api neraka, mengajari mereka dengan berinfak. Jadi keluarga kita, istri kita neraka, dari siksa api neraka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir untuk memotivasi kita berinfak, bahwa Nabi kita itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang pertama yang masuk surga ya. Tidak ada yang masuk surga kalau Nabi Muhammad belum masuk surga. Yang orang pertama yang masuk surga itu pernah melakukan seperti ini. Di dalam kesaksian sahabat ini Uqbah bin Al-Haris, hadis ini riwayat Bukhari nomor 851, nanti bisa dicek ya. Langsung saya bacakan ringkasan artinya, bahwa Uqbah ini pernah sholat di belakang Nabi, sholat asar saat itu di Medina. Setelah salam, kalau sholat Nabi kan mesti jadi imam ya. Setelah salam Nabi istighfar 3 kali, lalu Nabi itu melangkai makmum terus masuk ke rumahnya ya. Bagi yang sudah haji, sudah umrah, pasti bisa membayangkan bahwa rumahnya Nabi kira-kira ada di teras itu dari tempat imam ya, dari tempat imam di sebelah kanan ya. Nah, itu jalan Nabi melangkai para makmum. Para sahabat itu heran, apa yang dilakukan Nabi ini, seperti ada musuh itu. Nabi kesusu masuk rumahnya. Lalu setelah itu apa? Nabi kembali, lalu Nabi wirid ya, atau zikir subhanallah dan seterusnya itu. Karena para sahabat itu penasaran, Nabi menceritakan kepada para sahabat, tadi setelah sholat saya teringat bahwa di rumah ada emas ya, ada sepotong emas gitu.
yang ada di rumah saya. Maka saya tidak suka kalau emas itu sampai menginap sampai besok pagi. Maka segera tadi saya menyuruh istri saya untuk menyerahkan kepada yang berhak, untuk bersedekah, untuk berinfak. Coba itu Nabi kita, orang pertama yang masuk surga. Pertanyaannya, apakah kita pernah tergopoh-gopoh? Kita lari ke ATM langsung ambil uang untuk berinfak. Karena apa? Ingat di ATM ada uang. Tentu kita kesulitan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita pasti kesulitan kalau mau meniru Nabi 100%. Maka mari kita tiru sedikit aja ya, sedikit ya. 2,5% dari harta kita minimal itu kita apa? Kita sisihkan untuk apa? Untuk perjuangan agamanya Allah. Kalau di Masjid Nurul Huda ini ada 3 sarana untuk itu, untuk operasional, untuk pembangunan, dan untuk sosial. Untuk sosial bisa 2,5% itu dibagi 3 atau bisa ke salah satu, silahkan. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita berlomba-lomba dalam hal ini ya, untuk meraih surganya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, insya Allah tentang infak ini bisa kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, karena pembahasan infak ini memang sangat banyak. Ini kan kita belum menyampaikan apa keutamaan orang berinfak. Salah satunya yang pernah saya sampaikan itu adalah orang yang berinfak tidak mungkin miskin ya. Tidak mungkin miskin, harus kita yakini ya. Allah itu tergantung persangkaan kita ya. Itu yang harus kita ingat dalam dada kita ya. Allah tergantung persangkaan kita. Kalau kita menganggap kalau kita berinfak kita akan miskin, Allah akan buat kita itu miskin. Itu hadis qudsi Bapak Ibu. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah setelah kita berinfak Allah akan mengganti, kita yakin, maka Allah akan mengganti. Maka kita baik sekali bagi kita untuk apa? Untuk berbaik sangka kepada Allah, bahwa kalau kita berinfak pasti diganti oleh Allah, pasti diganti. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf lebih panjang dari yang pekan yang lalu. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.